بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الصيام في شهر رمضان وأنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وبنور القرآن الكريم كما نورت الأرض بنور شمسك. اللهم إنا نسألك العلم والحكمة والفهم والتقى، ونسألك العفو والآفية والمؤافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك رغد العيش والغنى عن الناس والشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. فقال تعالى في كتابه القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال أيضا: من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. Para al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, sahibul majlis dan sekaligus guru kita Kakanda al-mukarram al-Ustadz Sani'in, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sanagda al-mukarram Tuan Guru Haji Rapsanjani. Kita doakan beliau-beliau niki mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, keafiatan, segala hajat doa beliau-beliau niki mudah-mudahan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirah,
mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Zurriyahnya, keturunannya ila yaumil qiyamah mudah-mudahan dijadikan keturunan yang salihin was salihat, bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus menyampaikan dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para penggelingsir, bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang, yang dimana Bulunggum Sami makin niki sudah mendapati Ramadan yang ke-28. Badai-badai jatuh tak puasa tanggal 20 tanggal 30. Jalur Sabtu badai-badai ya. Tapi Ibu, nggih total lebaran meno. Total lebaran tanggal sekek total lebaran. Ini lalu tanggal 13 tanggal sekek, nggih. Tanggal sekek tau tiap lebaran. Wah pasti niki nggih tanggal sekek. Jenarak perbedaan lamun tanggal sekek aja. Ya, mudah-mudahan Pelunggum Sami senantiasa diberikan keistiqomahan, sehat wal afiyah. Segala amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah fardu, ibadah sunnah, ruku, sujud, sedekah, zakat, mudah-mudahan diterima si nenek. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya, shaimin was shaimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga tiang Pelunggum Sami boleh hadir di acara pengajian pada pagi hari ini. Ini tentu semuanya adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayah ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah, baik syafaatul uzmah maupun syafaatul khussah. Era ile jelu kiamat niki bu bapa arak telu sumber syafaah. Baru taturin si kakanda al mukarram sarsoniin sampean masalah nuzul Quran. Padahal sampun tiang sampean nggih dua atau lima jarin nggih lamun ieu tertejab jamaah sampean masalah nuzulul Quran. Jadi sumber syafaah pertama niki ibu bapa yang sudah maklum kita ketahui ya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niki selaput dekica lemak syafaah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalkan yang Pelunggum Sami niki masih tetap beriman kepada Allah dan masih menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najarin tiang Pelunggum Sami niki kiat mau syafaah akhirat lejelu kiamat. Terus yang kedua niki secara khusus niki secara khusus ibu bapa ya, yakni sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran wasan Nabi, baca Quran sida pada wahai umat, nggih baca. Fa innahu maka sesungguhnya Quran itu
ya'ti yaumal qiyamah, yang datang era ila jelu kiamat, syafi'an li ashabih, menjadi syafaah untuk pemberi syafaah. Syafi'un musyaffi'un, ya, syafi'un musyaffi'un. Quran niki syafi'un musyaffi'un, menjadi pemberi syafaah bagi dengan sak embe, li sahibihi, bagi dengan sak baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, ya, syafi'an li ashabih. Li ashabih, bahasan ulama kenapa pakai ashabih? Kenapa tidak pakai li mukri, bagi dengan sak baca, atau li qari, untuk yang membacanya? Karena sejatinya manusia niki bapak merasa kurang lengkap irup, ya, merasa sepi lamun dia narak sahabat, dia narak tetangga, dia narak kerabat. Sila yang kulungkum sami dakat jari dengan sak penok kepeng miliarder mano, orang yang kaya, balim tertutup kegaluh leaham lagu bertutup gerbang tembok kenarak 5 meter ketinggang. Mudi narak batur, dia narak sahabat, dia narak kerabat, dia kenal tetangga, makanan minuman tu doang tahu dalam bali. Kira-kira ini ibu bapak yang insah? Ini kira-kira yang insah? Ditinsah. Bahkan ada sebagian napiran niki, sebagian ahli napiran niki, ahli niki psikolog, ya, psikolog. Apa sebab pendengar niki rusak otaknya? Salah satu penyebab orang itu rusak otaknya adalah senantiasa menyendiri dan terlalu memikirkan dunia. Ya ampun dendek, ngerap-ngerap mensam pelunggum sami, pikir-pikiran utang dunia, bergaul entak sede otak ni. Ia salah satu sebab peniki kadang-kadang dengan jogang ibu bapa, mereka mendiam diri di dalam kamar, dalam ruangan yang tertutup, memikirkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sehingga napi otaknya rusak. Ya, sede otak kan ibu bapa. Najarin sahabat niki ibu bapa, nggih, yang pelunggum sami saling membutuhkan satu sama lain. Sahabat niki dan pelunggum sami niki, kadang kita lebih loyar, kadang kita lebih napiran niki lebih bagus akhlak tilik batur, lebih loyar tilik batur, lebih tahu tilik batur tilik sahabat daripada keluarga. Tilik keluarga di bapa. Lamun batur datang ya masyaallah mudbawan manok bebek, oh iya si tahu. Lamun keluarga datang ya, seru-seru niki nggih, masyaallah. Lamun keluarga datang je, lagu lamun sahabat je, masyaallah. Jamaah bini kadang selaki anem ye lebih loyar elek batur daripada pelungguh. Untende ngajin napi bawang langsung kepeng-kepeng berdiri. Coba lamun batur meng ngerukuk sila. Becah tan batanjekan coba batur masyaallah. Nah niki bapak. Nah sehingga berembi-rembi ketahu tilik batur, berembi-rembi ketahu tilik semeton, berembi-rembi ketahu tilik tetangga tilik bapak. Sejatinya mereka itu hanya menemani tiang pelunggum sami di atas dunia ini. Enggak anehkah tetamin ilik baun dunia niki doang. Nggih. Kalau tiang pelunggum sami meninggal dunia, tidak ada suami yang menunggu istrinya sampai pagi di atas kuburannya. Aneh, meni kegaluh juring. Arak wadai dengan mamu tunggu kubur senina sampai kelema. Masya Allah. Nih, jamaah bini si takut tentang bait semamen. Takut nak terbut semamen tiang pelunggum sami. Lemak lawan mati semamet, waham tunggu semamen sampai kelema ili kubur. Aneh.
cinta bahasa, kangen bahasa. Lagu temani yang di atas kuburnya sampai pagi, dia narak dengan yang sanggup tunggu saya semama atau senina. Bahkan anak kita tidak ada yang menemani tiang pelunggum sami sampai pagi di atas kuburannya kita. Apalagi sahabat, asisten gubernur, asisten Pak Bupati, lamun wah mati Pak Bupati, Pak Gubernur, bisa asisten anu. Ya, mau ke mana saja Pak Gubernur, mau ke luar negeri, keluar daerah, selalu ditemani sama asistennya, ajudan. Ya, dan wah pisah-pisah ibu bapak. Tapi ketika meninggal dunia, semua ajudan, semua pengawal, semua sahabat, semua keluarga, semua anak, istrinya meninggalkannya ketika dia sudah berada di alam barzah. Murid tadbih ulik selapu. Nah niki beliau kakanda Al-Mukarram Sarsoniin macam lelumbar ngaji beliau niki. Wahai ya sanggup lunggum sami niki ya temani beliau di baun kubur. Araan marah niki tak ngiring ngaji. Masya Allah Bapak. Maka kata ulama pakai ashabih di sini adalah Al-Quran lah yang akan menjadi sahabat pelunggum sampai pelunggum sami niki menghadap disida Allah Ta'ala. Bahasan ulama apa beden syafaahnya Nabi kanca syafaahnya Quran. Lamun syafaahnya Nabi bu bapa, ada yang mendapatkan syafaah sesudah dia disiksa terlebih dahulu di alam niki di dalam dalam api neraka. Wa pendaan tersiksa dulu, ya ampun datantu oleh si Rasulullah. Baru Nabi mencari umatnya kalau sudah disiksa dalam api neraka. Nah lagu lamun Quran bahasan ulama ibu bapa sandit man tersiksa nia ngadang berjulu, nia wah ngempang berjulu niki Quran niki. Nah yang pun tiang pelunggum sami ibu bapa, jangan sampai ya pelunggum niki alpa daripada membaca Quran. Bahasa Nabi baru ikra'ul Quran, bacaan doang ngomong syafaah, apalagi dia apal. Apalagi dia amalan ibu bapa, sila apalagi dia hafal daripada napiran membaca, masya Allah. Maka tiang pelungguh sami niki ya harus kita memperbanyak sahabat, harus ponok-ponok batur tili alam barzah, alam kubur, ambi sahabat harus kita perbanyak, yakni amal soleh. Ya, bacaan Quran, ya, sedekah dan seterusnya. Itu adalah menjadi sahabat kita yang akan menemani pelunggum sami sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu? Itu mari kita ucapkan salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaimin was shaimat rahimakumullah. Jarin tiang pelunggum sami sudah memaklumi bahwa Al-Quran niki diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Turun nilik dalam bulan suci Ramadan. Wala khilafa, tidak ada khilaf di antara ulama. Dinarak khilaf ulama, dinarak khilaf sahabat, dinarak khilaf para tabi'in, ya. Jadi innal Qur'ana, sesungguhnya Quran niki unzila turun minal lauhim mahfuz, dari lauhim mahfuz. Terus sesudah lauhim mahfuz turun ke mana? Turun ke Baitul Izzah. Ya. Pamit. Masya Allah, pamit. Belu lalu. Maaf. Mana beliau berjulun niki? Najarin Quran niki ibu bapa turun
ilik bulan suci Ramadan. Awalnya dari mana? Lauhim mahfuz. Terus setelah dari Lauhim mahfuz turun ke Baitul Izzah. Bila nonton ibu? Baitul Izzah. Setelah turun dari Baitul Izzah turun ke mana? Sama'id dunia. Bila nonton? Sama'id dunia, turun ke langit yang terendah. Paling rendah lenentun. Langit yang terendah. Ya. Pertama Lauhim Mahfuz, terus turun ke Baitul Izzah, turun ke Sama'id dunia, langit yang paling terendah. Lauhim Mahfuz terus turun ke Baitul Izzah sabaru berembe proses nentun. Hanya Allah lah yang tahu. Hanya Allah lah sendiri yang tahu bagaimana proses turunnya. Mau terus turunnya bagaimana? Jumlatan wahidah. Pul 30 juz. Telung dasa juz Quran pul lentun. Ya. Nah, mau terus malaikat Jibril ibu bapa menerima wahyu, menerima napiraniki Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Dari Sama'id dunia. Dengan cara apa? Dengan cara najman, berangsur-angsur. Saya 2 ayat, 5 ayat, 6 ayat tentang Quran. Mu berembetan terima anisi malaikat Jibril. Apakah malaikat Jibril jauh pulpen, jauh kertas, jauh lembaran-lembaran suhuf? Nenten marak niki bu bapa. Ya. Nenten marak niki entan terima anisi malaikat Jibril. Malaikat Jibril nggih tetisi sida-sida Allah taala ibu bapa. Langsung Quran niki melekat di dalam dadanya dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat lisan malaikat Jibril yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Al-Qur'an niki ibu bapa, ya, Al-Qur'an niki adalah kalamullah laisa biharfin wala sautin. Quran niki tidak memiliki huruf dan tidak memiliki suara. Quran niki dia narak suara, dia narak huruf. Mu berembe tadahan berarti niki tuan guru. Quran samud baca ni berembe. Mulai dari suratul Fatihah sampai An-Nas. Kan baru bahasa niki dia narak huruf, dia narak suara. Oh, Quran samud baca niki ibu bapa adalah bentuknya lafzi, lafaz. Nah, lamun bentuknya maknawi ibu bapa dia narak suara, dia narak huruf. Mumparan Quran niki marak lembaran tak nak terjauh isi malaikat Jibril muktaturin Nabi baca wahai Muhammad. Nenten marak niki. Nabi menerimanya dari malaikat Jibril itu bentuk lafzi dan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafalkannya. Sampai 3 kali Nabi niki ibu bapa terbaca isi malaikat Jibril, ya ampun tahu baca kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama dia tahu baca ma ana biqari. Hei Muhammad. Aran terpedait dengan jengkuan malaikat Jibril kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus terkapung, terangkul. Ya, dirangkul. Ya. Setelah dirangkul ibu bapa, langsung siapa? Malaikat Jibril membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hei Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca dan menulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hei Muhammad, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca.
Angka antu andang fokus ing karung niki dit beras. Masya Allah. Ing karung dit beras niki Bu. Hah? Ye warua niki manusia niki Masya Allah. Makin tiang ceritakan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy, Ibu Bapak? Kenapa tidak langsung diterima oleh orang kafir Quraisy, Ibu Bapak? Nah, jarin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 3 kali, yang pun Nabi bisa membaca, Ibu Bapak, lagu arak hikmah Nabi tidak bisa membaca dan menulis, dan itu menjadi mukjizat pada Nabi. Ya, menjadi mukjizat. Lamun nak tahu maca Nabi, tahu nulis Nabi, Ibu Bapak, takut Quran itu akan dikira bahwa itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut Quran ini dikira oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa beliaulah yang menulis sendiri Quran tersebut. Ya, nah ini hikmah Nabi tidak bisa membaca dan menulis, ya Bapak. Jarin Quran niki murni kalamullah, murni firman Allah. Tidak ada ucapan malaikat, tidak ada ucapan siapa, tidak ada ucapan Nabi dan Rasul. Itu murni, semuanya adalah kalamullah. Paham Ibu? Nah, Al-Quran niki, Ibu Bapak, setelah turun ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menyampaikannya kepada para sahabat. Apakah sahabat waktu itu menerima secara langsung dari Rasulullah dengan cara menulis, dengan cara menerima kertas? Tidak, langsung dihafal, Bapak. Semeno nentun ayat sesuai dengan asbabun nuzul, langsung sahabat menghafalnya. Langsung Quran niki melekat di dalam dadanya para sahabat. Karena pada saat itu tidak ada pulpen, karena saat itu tidak ada kertas. Akhirnya para sahabat banyak yang menghafal Quran. Nah, setelah Ibu Bapak Nabi meninggal dunia, ya, dan terus banyak para hufaz penghafal Quran niki nggih khawatir terkait masalah hafalannya. Para hufaz, para penghafal Quran ini berembiak kejarian apabila banyak yang meninggal dunia. Mau apa yang daid lah masih generasi seterusnya, apa yang daid isi tiang penunggum sami. Akhirnya di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Bapak, ada inisiatif untuk membukukan Quran, untuk dikumpulkan Quran niki sak berceceran di pelapah kurma, sak berceceran di lempengan-lempengan batu, sak berceceran di napi di tulang belulang, tulang unta tonda tulis, elek kulit binatang tonda tulis Quran niki. Nah, ketika tiang pelunggum sami ya mendengar Quran tertulis elek batu, batu sak barut langsung menjadi mulia. Kulit sak tulis Quran sak barut langsung menjadi kulit yang mulia. Kertas sak biasa niki, Bu Bapak, bi Quran niki tertulis di kertas, yang dimana kertas niki terdaur dari napira niki dari serat kayu. Yisin tepiak kertas niki, Bapak. Ada juga dari serat bambu, macam bilin tepiak kertas niki. Nah, padahal sampah, serat kayu sabaru, serat bambu sabaru itu sampah. Tapi ketika ditulis Quran, maka serat sampah baru niki menjadi mulia. Aneh saya bani tegal Quran tanpa wudu. Aneh saya bani tegal Quran. Bahkan tiang pelunggum sami lamunara kitab terus dibawa Quran, basen gurun tiang Habib Abdullah Al-Haddad, tidak boleh kita menaruh sesuatu yang lebih rendah atau lebih bawah tingkatannya daripada Quran.
Ni nisan ton tulis Quran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mu ia memtokol si tiang pelunggum sami le kubur haram hukum. Haram mutlak ibu bapa. Baik ditulis dengan tulisan Arab maupun ditulis dengan tulisan Nabi Abjad ibu bapa. Nah, jarin tiang pelunggum sami lamun tulis kepaten kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, baik tulisan Arab mau tulisan abjad, maka yang menulis harus membawanya dengan hati-hati. Denek baik kantong lebuit barimun toko lelip pedal motor. Terus kedua, dengan sak terima surat kepaten niki, tiang pelunggum sami bu bapa demet selesai ngumuman dengan mati gantungan tempelan itu sedut tanilik tahu sak solah adin dik berceceran. Niki Masya Allah, baik undangan maulid, baik undangan Isra wal Mi'raj, baik undangan Nabi saja, asalkan kalimat Allah dan Muhammad pakai tulisan abjad ibu bapa, karena ismul azam, nama yang agung Muhammad, kita akan memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Muhammad anu ibu bapa mempececer niki hasil bahsul masail kita haram masih hukum. Aneh. Yurud dan ngaji. Paham ibu? No. Kowur nani. Mau apa lagi mak bungkus pindang ibu? Aneh, nak bungkus pindang ni. Masya Allah. Maka menjadi mulia. Nabi sedut lagu tempat yang bagus, tempat yang tidak dilewati oleh manusia, menicak debu nona sanu baru niki. Demet ka sedut tukak debu niki selesai wah belum sami ia cara peliharaan, ia cara jagaan kalimat-kalimat sabaru ibu bapa. Paham gih? Nah, mu saya kol benda sande narak nilain basen gurun tiang. Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segab. Saya kol benda sande narak nilain, sande narak hargaan ibu bapa di atas Quran, maka Allah akan menghinakan dengan sabar baik di dunia sampai akhirat. Muni hapi mun kulit libawun Quran nenek kaji. Masya Allah. Apa malik mun kuluk benda-benda sandi narak nilain separuh selana ni tun kuluk libawun Quran. Astaghfirullahalazim. Ini sudah mulai hilang hadap kita ibu bapa. Mulai telang akhlak yang pelunggum sami terhadap Quran. Sehingga dalam kitab ni kita jelasan, inna littilawati adaban zahiratan wa batinan, wa la yakunu al-'abdu minat talina haqiqatan alladhina tazakku tilawatuhum, wa yakunu minallahi bimakanin hatta yata'addaba bitilkal adabi, wa kullu man qassara fiha wa lam yatahaqqaq biha lam takmul tilawatuhu, walakinnahu la yakhlu fi tilawatihi min thawabin wa lahu fadlun ala qadiri. Famin ahammil adabi wa akidiha ay yakuna at-tali fi tilawatihi mukhlisan lillahi ta'ala wa muridan biha wajhal karim wa taqarruba ilaihi wal fawza bi thawabihi, wa alla yakuna mura'iyan wala mutasanni'an wala mutazayyinan lil makhluqina. Masyaallah. Paham ibu? Paham? Pacu tek bacaan baru niki. Inna sesungguhnya Nabi kacamata din kanggu, tasbih doang din kanggu. Ni kitab tauhid, misal niki kitab tauhid
mukolok le baun Quran atau ni kitab hadis. Hadis mukolok le baun Quran ibu bapa. Mumbe mulian kitab hadis daripada kacamata. Mbe mulian kitab hadis daripada kacamata. Kitab hadis mulian. Masih ini tebalak kolok hadis di atas Quran. Mbe mulian kitab tauhid daripada kacamata. Kitab tauhid mbe mulian tasbih daripada kitab. Mbe mulian kitab daripada kepeng. Pacu ibu. Pacu. No. Nggih. Mulian kitab. Mulian kitab. Nah, kitab-kitab sak mulia baru ibu bapa, kitab hadis, kitab tauhid, kitab fikih dan kitab-kitab yang lain, ya, kitab tarikh, ya, masih harus ditaruh di bawahnya Quran. Den kanggo tekolok Quran oleh tengah, den kanggo tekolok Quran oleh bawah, harus tekolok paling atas di antara kitab-kitab sak lain. Dengan selapuk kitab niki bu bapa, kitab hadis, kitab tauhid, semua hukumnya bersumber daripada Quran. Nggih, meskipun budi arti malik kan berbahasa niki. Nggih. Quran sawah tafsir, Quran sak terjemah, tetap tidak boleh ditaruh benda apapun di atasnya. Tetap din kanggo tekolok sak lebih napi sak lebih bawah tingkatannya daripada Quran. Paham ibu? No, coba lah mengde ngaji. Masya Allah. Paham ibu? Paham? No, ye hikmah hat niki. Mumbi abdolan dengan baca Quran lewat HP atau langsung baca Quran. Di akhir zaman niki tiang disinggung oleh guru tiang. Langsung tekeni si guru ke bapak. Nabi bahasan beliau banyak sekarang para pendai daiyah, pendakwah, penceramah bahasan beliau. Di akhir zaman ini bahasan beliau gurun tiang niki bapak bahasa yang di mana mereka kalau baca talqin apa kawin HP bahasan beliau. Ketika baca Quran masih mementingkan HP padahal berjejer masjid Quran. Baca Yasin HP membuka. Nah niki Quran itu murni kalamullah, tidak ada campur sedikit pun daripada ucapan manusia, tidak ada campur sedikit pun daripada kitab-kitab yang lain dalam Quran. Sila waham dait kitab fikih dalam Quran dinara. Waham dait kitab hadis dalam Quran dinara. Murni Quran niki kalamullah. Nah, ia pun bahasan gurun tiang ibu bapa. Nah, sehingga hikmah keutamaan keabdalannya mulai hilang ketika orang membaca Quran. Sengan kembi lamun tiang pelunggum sami baca Quran elek HP baru kena Yasin tulit-tulit tama WA. Terpotong ibu bapa. Dan itu bukan termasuk adab. Niki dijelaskan dalam kitab niki. Bukan termasuk adab. Bahkan tiang pelunggum sami niki lamut baca Quran muarak dengan ngeraos lewat ngeraos harus setutup. Niki tonton jelasan niki. Harus setutup nih bapak onggih napi bas. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad tentang jelasan Malik tentang ibaratan tiang pelunggum sami niki lamun tamu WA, lamun terima surat, maka pelunggum sami ketika membaca WA, membaca surat, membaca berita apa saja, elek surat niki per kalimat endeng napi makna api sin kalimat. Dan fokus pelunggum sami teliti setiap kalimat elek surat sabaru. Nah, tiang pelunggum sami niki disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu pentingnya saran WA oleh manusia masen-masen nenek. Oh, begitu pentingnya saran nabi, saran berita, saran khobar oleh manusia daripada kalamku. Apakah kalamku itu begitu hina manik nenek? Masya Allah ya bapak. Nah niki masih din bau kan anda muka, bukan termasuk adab itu nada dering. Nah ini sudah mulai hilang ini. Adab-adabnya seperti itu. Mulai hilang ibu bapak. Sila. Terus Malik elek dalam
aplikasi HP Quran niki Bapak penok kacan berderek tu. TikTok kacan berderek aplikasi. Apa malik kacan berderek? Nabi YouTube kacan berderek. Shopee kacan berderek tu Al-Quran anu. Niki basen gurun tiang niki Bapak. Ye kacan berderek niki maka hilang sudah adabnya kita. Wah mulai telang adab akhlak ke Quran. Masya Allah ibu bapak. Ya ampun bahasa nilai kitab niki bapak. Inna tilawati adaban zahiran wa batinan. Sesungguhnya litilawati dikat yang kelunggum sami membaca Quran adaban zahiran wa batinan. Harus budaya adab zahir maupun batin baca Quran. Nah niki wala yakunul abdu minat talinal haqiqatal ladzi, dan tidak menjadi seorang hamba tersebut daripada orang yang membaca Quran secara hakikat. Lamun dikman sempurna adab zahir batin baca Quran. Aneh. Masya Allah baca Quran sambil melonda nenek kaji. Kepal-kepal baca Quran. Masya Allah ibu bapak. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, la munarak sahabat niki walalu lumbar jukam niki dalam kitab Irsyadul Ibad untuk jelasan niki. Dek jauh kita pasekian niki. Sahabat niki be ente wal lumbar lalu merantu atau lalu jalan-jalan be ente walai terus jauh berita. Jauh berita yang di mana berita itu cukup menarik. Berita menjauh niki. Mu pelunggum sami menunggu daripada sahabat baru batur sabar niki oleh rantauan oleh luar negeri. Nah, pelunggum sami akan napi simak dengan jelas, simak dengan teliti apa unin ucapan, apa unin cerita batur niki. Maka pandangan pelunggum sami tidak akan berpihak ke yang lain. Maka ucapan pelunggum sami tidak akan keluar lamun dikman selesai apa unin bercerita batur tenu. Ya, kita akan teliti setiap kalimat, setiap berita yang dia bawa. Nah, terjawab terus isi nenek dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Nabi sien, oh, batur doang jauh berita masalah dunia. Ini teliti, endang-endang memendang, memperhatian, mau penentang, kemudian wah ngalih juga bimbi. Enggak andang fokus lisan batur sak jauh berita baru. Mukna ni periman Allah, aku kan berhadapan manik nenek. Aneh. Apakah aku lebih hina daripada batur menuk ni nenek? Nah, yang pun tiang pelunggum sami lamun ngeraos tutup Quran dulu. Lamun arak kancet ngeraos. Lamun arak kancet anil pun tutup dulu Quran terima telpon. Dene sampai masih berbuka. Yang pun ajaran orang tua dulu ibu bapak dit kanggo ngange julun Quran. Aneh. Aneh kelelean sahai ini. Masya Allah sudah mulai hilang di akhir zaman ini. Masya Allah. Mu berembi tak nyampe hakikat orang yang membaca Quran, sedangkan adab zahir batin kita ini tidak ada. Dinarak adab-adab sekedik baca Quran. Yang pun terjelasan dalam Quran niki bapak dalam kitab niki. Lau pantasan, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Lau anzalna, jikalau kami telah menurunkan hadzal Quran, Quran ini ala jabalin ili atas gunung, andai ka pentun Quran ni manik nenek ili atas gunung, la ra'aitahu, pasti tiang pelunggum sami akan melihat khasyian, bagaimana takutnya, ya, mutasaddian, bagaimana gunung sabaru akan terbelah, min khasyatillah, daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki bapak, wa tilkal amsalu nadribuha, dan demikian itu menjadi perumpamaan, ya, nadribuha linnas, ya, kami buat bagi manusia. Ia tam tapian contoh niki bapak. Andin Quran niki yang terpentun jo gunung,
maka gunung tersebut akan bergetar karena takut kepada Allah, bahkan terbelah, bahkan hancur Quran sabar Bapak karena takut kepada Allah. La'allahum yatafakkarun, yang dimana supaya mereka itu menjadikan ada yang jadi dengan berpikir, ada yang mainan otak kan niki Bapak. Nggih, fa idza kana hakaza yakunu halul jabal, maka adalah lamun keadaan gunung marak meni ma'ajumudihi wa salabatihi, ya, gunung sabar niki Bapak pasti beriringan, pasti di napira niki bersamaan dengan napira niki jumudihi, benda yang padat. Sila gunung berembe kekeras, ya, harus sejuk amar, harus sejuk linggis, bahkan alat berat katu. Bahkan ketika dibikin jalan bypass niki Bapak sampai Kuta, den bau si katu, den bau si amar, den bau si lenggis, tapi dia pakai bom kawin niki. Kebetulan nipar niki jadi polisi, mukni jadi tunggu bom elek niki pas jadi jalan bypass niki. Bom didatangkan di Bapak. Kedatangan bom yesin tebom gunung niki. Ya ampun bau gugur. Batu-batu sak keras-keras niki. Wandin bau si kawi alat berat. Begitu kerasnya Quran niki Bapak, lagu lamun nak tepentonan Quran pasti meleleh, pasti terbelah, pasti hancur karena takut kepada Allah. Wasolabatihi, ya, karena kerasnya sabaru. Lau unzila alaihil Quran, jikalau Quran itu diturunkan, fakaifa yakunu halul insan, maka bagaimana keadaan manusia dhaif, yang lemah, ya, yang lemah, al makhluki, manusia yang lemah, makhluk nenek. Coba silat yang pelunggum sami, gunung kuat, gunung tinggi, gunung keras luar biasa, masih ini terbelah karena takut kepada Allah. Mu pelunggum sami niki manusia salemah, makhluk nenek salemah, bakat isi napi, bakat doang isi ladik wah kepereen mar apa. Masya Allah, merecon doang takut ke tenjut di Bapak. Ketakut yang pelunggum sami min ma'in watin, tiang pelunggum sami yang dimana terbuat daripada air mani, terbuat daripada tanah. Laula ghaflatul qulub, ya, laula ghaflatul qulub, jika bukan karena atin tiang pelunggum sami lali juk nenek, lali juk Quran, tidak memenuhi adab zahir batin kita ketika kita membaca Quran. Masya Allah, iya sebab niki di Bapak. Ya ampun, den bergeming Quran samud baca nu. Den bergeming Quran samud baca niki Bapak. Masya Allah. Wa qaswatuha, karena kerasnya atin pelunggum sami. Wa qillatu ma'rifatiha, dan sedikitnya pengetahuan kita terhadap Quran. Bi'azamatillahi ta'ala, dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sengan sekedik penaut masalah Quran, sakeduan malik keras lalu atin pelunggum sami niki. Gunung doang yu Bapak ande nak tepentunan Quran yang terbelah, yang meleleh, yang hancur. Lagu apa sebaban manusia niki dah kan terbacaan Quran masih din kembi-kembi sehingga nati nu kalah-kalah gunung kekeras. Masya Allah, Ibu Bapak paham Ibu? Nggih. Oh, lamun niki besile betokol ya termasuk adab niki len tamu, besile niki. Nggih. Besile marak niki kanggo insyaallah bagus niki Bapak. Pokok sadene kepal tinduk-tinduk bae niki. Hamara baru niki boleh kanggo hamara baru niki. Laut blusur kurang adab blusur niki. Kurang adab. Bahkan tiang baca dulu sopo ibarah, tiang kelupa akaran kitab, tapi sudah saya baca ibu Bapak. Arak sopo ulama yang di mana ulama niki ibu Bapak den bani tunduk ilik ruangan sarak Quran. Gak berani tidur. Dan bani tenduk niki arak sopo ulama yang di mana ulama niki Bapak
hati mereka itu sudah terkoneksi dengan Quran kanci Allah Ta'ala. Arti niki lamun nak tenduk elek ruangan sarak Quran niki termasuk suul adab punin paran diri. Nah sehingga dia mencari ruangan sandin arak Quran ton mensari. Masya Allah niki run adabnya ulama. Ya, takut lawan Quran niki bapak ya. Dan apiran niki kurang adab penjuk Quran sabar ketika dia tidur Quran niki dibawa naik nentaon. Atau dia abaikan lalaikan Quran saya deket baru dengan dia meninggalkan dalam keadaan tidur. Nah sehingga ulama niki memilih ruangan tempat dia tidur atau istirahat di mana ruangan tersebut tidak ada Al-Qur'annya. Pernah yang baca dalam suku ibarah Bapak. Masya Allah. Ini hampir sejajar kan cenai le mimbar di kayak rakyat kursi. Ya kurang bagus sendoang niki anu. Kurang bagus, kurang sopan doang niki. Ya. Nggih, bawa jarin posisiin kan Quran niki kan. Masyaallah. Nah jarin lamun tiang kulunggum sami niki nggih lamun tetu-tetu ya agungan pemulia Quran adin seatasan baitaun Quran kaligrafi atas setkulu apa jaruan oh nggih ni kembe-kembe atas sulum nggih lagu lamun bait lamun ikuti ulama sabaru je adabnya aja belum sampai jadi semel tinduk dekat Quran dan semel tinduk dekat Quran seolah-olah kita mengabaikan nggih masyaallah ya Bapak. Terus milain baru wajam pire niki ana mukara arak ya kance niki hai kembeen nggih lagu tiang mah preok nih Bu. Wa kullu man qassara fiha wa lam yatahaqqaq. Wa kullu dan tiap-tiap orang atau dan semua orang qassara dia mengurangi apa? Fiha di dalam adabnya. Saya kurang adab. Saya kurang adab membaca Quran. Baik adabnya zahirnya maupun batinnya. Walam yatahaqqaq. Maka orang tersebut niki tidak benar-benar ya. Di entetu-tetu dengan sabar niki Bapak. Biha dengan adab. Di entetu-tetu dengan beradab dan baca Quran. Lam takmil tilawatuhu. Tidak sempurna bacaannya. Nggih. Tidak sempurna bacaannya walakinnahu dan akan tetapi la yakhlu fi tilawatih ya dan tidak kosong di dalam bacaannya min thawabin daripada pahala. Nah jarin sabaru dengan sakurangi adab, tidak ada akhlak zahir batin. Ketika dia membaca Quran Bapak ndikman tersebut dengan niki sempurna di dalam membaca Quran. Lagu dengan napiran niki kurangi adab pan sabaru ya marantan sabelusur tan baca Quran. Sabaru niki misal habaru niki ya kurang adab pan misal baca Quran sambil ngeraos, baca Quran sambil nganget niki Bapak. Apu nih sambil nganget. Nggih, menintan bulan suci Ramadan atau di menaik separuh juk masjid atau santren satu dengan sak tadarus arak tesisin kolak apa niki mau sambil baca Quran menginganget misal. Nah, jadi nak kurang ada pensabaru. Walakinnahu la yakhlu fi tilawati min thawabin. Dan akan tetapi la yakhlu tidak kosong fi tilawati
di dalam bacaannya min thawabin daripada pahala. Ya, jarin pahala niki tetap maun pahala bapa. Tetap maun pahala sabar dakaan nganget. Masya-Allah. Tetap maun pahala. Walahu fadlun ala qadiri, dan baginya adalah keutamaan yang seukurannya, sesuai dengan kadarnya. Ya, famin ahammil adabi, maka daripada napiana niki keinginan adab sabaru, ya, wa akadiha, dan dikuatkan dengan adab sabaru, ayyakunat tali, dan bahwasanya adalah orang yang membaca Quran fi tilawatihi, di dalam bacaannya, mukhlishan lillahi ta'ala. Nah jarin dengan sak baca Quran niki bapak harus tetu-tetu ikhlas karena Allah. Harus tetu-tetu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pun sebagian ulama mengatakan dengan sak baca Quran niki terbagi menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Sak pertama sinfullah, golongan sak pertama niki tetu-tetu entan baca Quran karena Allah. Sak kedua niki wasinfud dunia, bacaan Quran tujuannya untuk meraup keuntungan dunia. Nah, qari ndek napa tujuan mau piala, ndek napa tujuan niki mau juara, ndek napa tujuan niki hafal Quran ya din sama ke sekolah kedokteran. Nenten marak niki bapa. Adin sak tetu-tetu karena Allah. Faham nggih? Baca Quran mah dijari imam lewat tu Masjid Islamic Center, ngapal Quran bukan tujuannya untuk dunia. Lamut solah suara ngaji kan macam let tundang, lamut ngasar kan penuh selawatan, penuh nabi berkat. Nenten marak niki bapa. Adin sak semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ye tujuan dengan sak baca Quran, ya, tujuan sak perkelompok sak pertama baru karena Allah, hatinya bersih daripada keinginan-keinginan dunia, tetu-tetu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Wasinpud dunia, arak golongan sak baca Quran tujuannya untuk dunia. Wasinpul lil jidal, dan ada orang yang membaca Quran, menghafal Quran tujuannya untuk berdebat. Ya, masya Allah, bisa nafal kitab, bisa nafal Quran, tujuan niki berdebat. Mudi menuh dalam perdebatan niki menang, merasun sombong. Merasun sombong ibu bapa. Nah yang pun dia yang pelunggum sami adil sak tetu-tetu baca Quran mukhlishan lillah, ikhlas, bersih hati karena Allah. Wa muridan biha wajhal karim, tiang pelunggum sami dan berkeinginan baca Quran niki adit sahadapan diri, adit sahadapan atit wajah juk disida Allah Ta'ala, juk wajah sak mulia, wajah sak agung, zat yang abadi, zat yang kekal, yaitu Allah. Jarin dengan sak baca Quran niki seolah-olah ikin berhadapan, ikin berinteraksi kancene nenek yang pun ditekangguan nganget menyalahi adab, yang pun terbalak ngerawas julun Quran pelunggum sami ikin berhadapan kanci wajah sak agung, wajah sak mulia, zat yang abadi, zat yang kekal, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar isi kabaru bahasa kitab niki sebabnya adalah wakillatu ma'rifatiha, sedikit pengetahuannya terhadap Quran. Nah ini hikmat ngaji bu bapak. Faham gih? Terus Nabi Malik pelunggum sami tujuan tadi apa adab baca Quran dalam batin wa taqarruba ilaihi, tujuannya adit sarapat kancene nenek wal fauza bisawabihi, ya adim sak mau meraih pahala, ya meraih keuntungan, ya meraih kesuksesan dunia wal akhirah. Wa alla yakuna muraiyan, dan tiang pelunggum sami jangan diiringi dengan riak baca Quran, dan diiringin si sombong, milih tajum, milih tersanjung baca Quran, wala mutasanni'an, dan baik baca Quran pelunggum sami niki dengan pura-pura. Masya Allah. Faham ibu? Wala mutazayyinan lil makhluqina, dan jangan tiang pelunggum sami mencari kedudukan, dendek boyak kedudukan lil makhluqina, ya bagi makhluk-makhluk,
ya, yang pita jabatan sebab Quran, yang pita kedudukan sebab Quran, jangan. Adin sak semata-mata atit nu karena Allah, rapantan diri karena Allah, menghidupkan hati kita dengan kalamullah. Niki penuh dengan sak demin aparan niki, demin wah kuasai Quran. Ia pihak jadi modal, jadi jembatan ni bapak meraih keuntungan dunia, bahkan mencari kedudukan di hadapan makhluk. Masya Allah, sengaja niki pelajari Quran, adin sak tenar, adin sak terkenal. Ia tujuan niki, Masya Allah. Bukan seperti itu tujuan kita ya bapak. Wala taliban bitilawatihi syai'an minal huzuzil ajilah wal a'radi. Mudendek tiang pelunggum sami menuntut mencari bitilawatihi dengan bacaannya syai'an sesuatu minal huzudi ajilah, yakni keuntungan dunia yang ajilah, adem sak segerat yang pelunggum sami mendapatkan keuntungan dunia sabaru. Tujuan niki, tujuan keuntungan dunia sabaru niki yang di mana al-fanih al-zailah, yang di mana bersifatnya hancur binasa, akan hilang, akan musnah. Baca al-waqiah hadis sasugih, baca nabi surah ar-rahman hadis sak taik derajat, dek ye tujuan tibu bapa. Memang nabi sampun berbahasa dalam hadis beliau, saya baca al-waqiah ba'da solat asar, dan ia jari dengan jelang selama-lama bahasa nabi. Saya baca surat al-waqiah sebelum tidur insyaallah, dan ia tegi jelang bahasa nabi. Niki bapa lagu dendek bait yang pelunggum sami niki, tujuan tuntutan sabaru keinginan masalah dunia yang disegerakan sebab pelunggum sami baca Quran. Adin sak semata-mata karena Allah. Setahun 2 tahun dek mana rua nak maju usahaen, wan tak baca nabi al-waqiah was juta kali baca, mengonen engkahan baca al-waqiah. Sebab apa? Sehingga sebab tujuan dunia dek man tercapai baru. Berarti tujuan baca al-waqiah karena dunia. Faham ibu? Faham? Apa tujuan baca Yasin? Apa tujuan baca Yasin? Sehat. Nggih. Oh nggih. Cukup wan niki. Apa yang kan? Apa sebab pelunggum sami baca Yasin? Oh. Wapira tahun nembukur baca Yasin. Wah kelain wah. Apa mau milih baca Yasin nu? Ni ilmu ya kebim adem tahun, adem wikan. Ni jamaah laki endeng-endeng. Ibu bapak, elek huruf hijaiyah, huruf apa terakhir? Huruf apa? Hak unin aneh, hak unin. Masya. Huruf apa terakhir? Ya. Elek Al-Quran 30 juz, huruf apa terakhir? Huruf apa terakhir? Huruf apa? Sin. Apa jarin sambungan? Yasin. Betaon Yasin no? Surah Yasin. Gih. Penutup surah Yasin no apa? Penutup kalimat, dek hurufan. Penutup kalimat. Wa ilaihi turja'un. Apa bahasan ulama? Apa hikmah niki bahasan ulama? Huruf hijaiyah diakhiri dengan huruf ya. Berakhir dengan huruf ya. Terus Al-Quran huruf terakhirnya diakhiri dengan Yasin, sin. Ya. Nah, ya dat sin ni bitaun ilak Yasin. Nggih, ilak ya Yasin. Mu ilak Yasin ni kira kalimat terakhir penutup Yasin, wa ilaihi turja'un. Nabi kena niki bapak, lamut kembalian juk hadis Nabi, iqra'u ya, bacalah Quran ala mautakum basan Nabi. Bacalah Al-Quran itu untuk mayatmu.
ya, untuk mayatmu bahasa Nabi. Sehingga ulama mengartikan hadis niki bapa arak bacaan hadis sak baru niki, bacalah Yasin untuk kematianmu. Ada yang mengatakan lagi baca Yasin untuk mayatmu. Ya. Baca Yasin untuk mayatmu atau baca Yasin untuk kematianmu. Nah, jarin berakhir nilai huruf hijaiyah sabaru adalah huruf ya. Terus sedangkan Al-Quran diakhiri dengan sin. Nah, kalimat ya, huruf ya dan sin ini huruf Yasin tahu. Mu huruf Yasin sabaru diakhiri dengan wa ilaihi turja'un. Mu berakhir manusia niki kembali kepada Allah. Paham Ibu? Lamud gunan pikir aja masih panjang pembahasan masalah Quran niki waingkat sambung naneh lemak balik ngaji nggih. Dedek libur angkat ngaji. Masyaallah. Nggih, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.